Tugas nomor 10. Tugasnya ada yang belum mengumpulkan ya ini. Eligius Sakai masih sekolah, masih kuliah enggak? Ada yang kenal? Saka Gede, kelas A. Masih kuliah? Belum mengumpulkan soalnya. Hamda Yauma, kelas A. Ada yang kenal? Masih kuliah? Dua orang itu belum mengumpulkan. Iya. Entah lupa, entah gagal move on maksudnya. Lupa mencet. Oh, baru terupload tapi belum disubmit gitu ya. Kalau kelas B ini sudah, eh, 4 malah yang belum. Jihan durung loh. Eh, Bima Aji kakak tingkat, Jihan, Gregor ono lagi. Zulfi. Zulfi, ada yang sudah ketemu Zulfi? Ini ada nggak? Zulfi? Halo? Zulfi nggak gabung ini? Belum gabung juga. Saya minta dia ketemu saya di kampus, tapi belum pernah ke Solo. Oke, jadi soal nomor 10 itu di ya Allah, mana sih? Oke, tentang hiperboloida berarti ini ya. Hiperbola yang digerakkan pada elips. Jangan-jangan salah soal lagi. Buat tanyakan karena nggak bisa dikerjakan, Mas. Oh, karena nggak paham. Tapi dikerjakan kan? Nah, terjawab ya. Ada di persis. Oh, terus. Mas, ada yang kelebihan energi. Bicar, tolong. Kita kelebihan energi. Tolong dihapuskan. Oh, nggak hapus kewe. Aduh, cah saiki lho. Gua kudune disik-disik anu lho. Pak saya, Pak gitu loh. Kita tolong. Sana orang takon ngapus ketok lho. Apa garap sisan ya apa? Ini harusnya mirip dengan tugas yang kedua, tapi tugas kedua kemarin nggak jadi terbahas karena salah soal ya. Tugas yang ini loh, tugas kecil kedua itu loh. Materinya makasih Mas. Belum sarapan Mas.
Yang di rumah masih melihat papan tulis ya? Halo? Iya, Pak. Mas, yang gue bingungkan apanya Mas ini Mas? Mas Raffi dan yang lain. Yang dibingungkan apa? Syarat yang bawah itu, perintah bawahnya itu. Saya mau bawa ilustrasi bawa kawat sebenarnya ya, tapi lupa saya. Eh, pakai bahan apa ya ini? Alat peraganya ini. Kabel. Gini, bedanya dengan yang diputar. Kalau diputar Anda saya yakin lebih paham ya. Bisa bayangin kan? Itu kayak dulu Anda belajar kalkulus integral itu punya grafik diputar membentuk ruang dimensi 3, membentuk benda ruang gitu ya. Kalau elipsoida, hiperboloida dan parabolida yang diputar juga kira-kira kayak gitu. Kalau kita punya elips diputar kan menjadi elipsoida gitu. Menjadi bangun ruang. Kita punya parabola ini diputar menjadi kayak mangkok gitu ya. Lebih bisa dibayangkan mungkin. Nah, caranya juga kemarin sudah saya bahas seperti soal nomor 1. Oke. Nah, kalau yang ini ada dua benda ini, ada dua irisan kerucut. Boleh dibayangkan. Mas, bisa minta bantuan kalian? Salah dua orang. Ngaju aja, nggak santai. Maju dulu sebentar. Kalian pegang apa ya enaknya ya? Kabel ya. Ini coba dipegang seolah-olah elips. Kamu pegang sana. Yang geser ini mas. Mas. Nah, ini elips ya lah ya. Terus gini, ada elips. Oh, berarti dua orang nggak cukup. Ada elips lain nih, kayak gini aja lah. Ada elips lain tuh biasanya dia bersilangan. Katakanlah elips dengan elips. Jadi bersilangan satunya bentuknya gini. Satu menghadap ke sini, menghadap kalian. Satu ke arah depan dan belakang kalian, gitu ya. Nah, sampai nyampul raih barang. Sorry mas. Nah, elips yang satu itu digeser ke sana dan ke sini. Jadi ini sebagai lintasannya, lintasan gesernya. Terus elips yang wujudnya gini tadi digeser ke sana dan ke sini. Sehingga ujung ini dan ini, elips yang satunya, mas, rapi, biar jelas. Megangkan mix saja buat saya, mas. Nah, kayak sini ya. Oke. Dekatkan saya, mas, biar yang di rumah. Perhatikan di sini. Ini benda, ah, jangan terlalu maju nanti nyodok. Mas agak kencang sedikit. Nah ini elip ya. Ini kita geser ke sana sama ke sini ya. Jadi semakin ke sana, syaratnya kan puncak atas sama puncak bawah harus selalu berada pada elips satunya. Jadi semakin ke sana otomatis ini kan semakin mengecil elipsnya. Semakin mengecil sampai dengan ke ujungan semakin kecil terus. Paham? Di sini juga gitu. Pas di tengah-tengah itu paling besar dia. Karena ini paling 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 luas. Tapi ketika ke sini semakin mengecil sampai di ujung elipsnya sangat kecil sekali gitu. Sampai pas titik ujung puncak sini ya jadi titik. Paham? Elipsnya menjadi titik. Nah, ketika semua elips ini lintasan yang dibuat oleh elips ini kita gabungkan itu kan menjadi bangun ruang. Paham ya? Jejaknya itu loh, jejak lintas, jejak pergeserannya itu loh. Kan digeser dikit nyambung tuh kan. Lintasannya nyambung tuh. Paham? Udah paham maksudnya. Jadi meskipun dia tidak diputar,
hasil dari lintasan yang digerakkan ke sana dan ke sini itu akan jadi bangun ruang. Wes, ilustrasinya udah paham dulu belum? Baru paham ini atau kemarin udah paham? Ada yang sudah paham kemarin ya? Kemarin ada yang sudah punya gambaran seperti itu? Mungkin sebagian sudah. Semoga ini makin paham ya. Semoga. Ternyata butuh bantuan 3 orang. Terus saya mau apa tadi? Bidangnya yang ini yang digerakkan ini digerakkan pada lintasan kalau tiga yang nol dia yang muncul variabelnya di sini y sama z pasti dia beda dengan bidang karena ini nol berarti dia tidak ke arah x dia hanya ke arah y. Tidak ke arah z berarti itu pada yang dipegang oleh pusat ya, digerakkan. Kamu bisa berita Pak? Sebagai jubir ya, jubir, juru bibir, juru bicara. Juru bicara kok jubir harus jubit gitu ya. Nah, jubir kan juru bibir. Tukang lipat nih maksudnya, tukang ngasih lipstick MUA ya Pak. MUA apa Mbak? MUA tahu ya? Masuk cewek nggak tahu MUA? Nah, ada yang nggak tahu nggak pernah MOU. Titik pusatnya tetap pada sumbu X. Nah ini. Kenapa? Kalau dia X-nya 0 dan dia tidak ada embel-embel di belakang kan ini kan, ini hanya Y kuadrat dan Z kuadrat kan berarti titiknya kan pas di sumbu X. Nah ketika dia digerakkan pada lintasan ini, titik pusatnya kayak tadi itu, yang saya gerakkan ke sini dan ke sini kan pusatnya nggak berubah. Betul? Dia hanya berubah dimensi ukuran saja. Dia bergerak ke sini sama ke sini, tapi pusatnya tetap di situ maksudnya gitu. Hanya kalau ke kanan semakin mengecil, ke kiri juga semakin mengecil gitu ya. Kemudian dua puncaknya selalu terletak pada elips yang di sini, kayak tadi prinsipnya. Puncaknya selalu menempel pada elipsnya. Kalau ini hiperbola berarti bayangkan tadi lintasannya gini, elips. Hiperbolanya satu menghadap ke atas, satu menghadap ke bawah. Puncak hiperbola menempel pada puncak elips yang atas. Paham ya? Puncak hiperbola yang bawah juga menempel pada puncak elips yang bawah. Nah, ketika dia digeser ke sini sama digeser ke sana itu, pokoknya puncaknya ini tidak boleh lepas dari elipsnya ini. Geser terus itu harus nempel terus. Kan nanti pada akhirnya ke sini ketemu nanti. Pas di ujung kanan, pas di ujung kiri, puncak atas hiperbola sama puncak bawahnya kan ketemu tuh. Paham nggak? Punya gambaran ya? Nah, itu syaratnya. Digerakkan sehingga terletak pada selalu pada bidang Y, O, Z. Selalu pada bidang Y, O, Z. Ini anggaplah ini, anggaplah yang ke arah sana itu sumbu X. Sumbu X yang ke atas sumbu Y. Sorry, salah.
arah sumbu Z ke samping sini sumbu Y. Bisa bayangkan ya. Jadi sumbu X itu ke depan ke arah kalian, yang ke arah kanan kiri ini sumbu Y, ke arah atas sumbu Z. Berarti kalau ini saya gambar, pas kebetulan pas. Jadi atas ini Z, sesuai kan dengan sumbu atas, kanan kiri ini sumbu Y. Dia hiperbola. Y-nya 16. Berarti ini 4 satuan. Sekaligus saya ngajari cara menggambar hiperbola. Z-nya berapa ini puncaknya? 3 toh? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cara gambar hiperbola, bikin kotak dulu. Ya 3 spidol habis. Mas, mas lagi. Atau ada sekali-kali Mbak yang mau bantu? Ambil spidol di bawah. Repot ya. Mas juga nggak apa-apa, sukarelawan. Oh ini masih bisa sih, nanti aja. 1, 2, 3. Nanti aja nggak apa kalau nanti aja kalau udah habis. Ini 4, maksudnya 4 satuan, ini 3 satuan, segini 3 saja. Kalau gambar hiperbola, bikinlah kotak dulu. Kotak yang melewati 3 dan 4 tadi ukurannya, gitu kan? Baru ini asimtot ini. Potong asimtotnya ke sini, pojok ke pojok sini jadi asimtot, ini ke sini jadi asimtot. Nah, baru asimtot nanti untuk pendekatan ini ya, kemiringan hiperbolanya. Ini puncaknya sama ini. Sorry salah. Puncaknya yang di Y ya. Berarti yang di sini sama sini. Berarti puncak kan yang positif tuh. Ya enggak? Yang positif Y berarti puncaknya di Y. Ini. Ada yang baru tahu gambarnya juga hiperbola ini? Sudah tahu ya? Beda dengan elips. Kalau elips tinggal puncak-puncak-puncak jadi elips. Nah, ini enggak. Bikin dulu kotak, terus pojok-pojok jadi asimtot. Yang satu memang bukan sebagai puncaknya. Yang ini sama ini memang enggak dilewati. Ini hanya ukuran saja. Kenapa? Karena kalau ini diperlebar ke sana, otomatis ini akan semakin membuka. Gitu ya. Kalau ini semakin kecil mengecil ke sini, ini akan semakin pipih gitunya, apa namanya hiperbolanya. Jadi hanya untuk ukuran saja yang ini. Nah, gambarannya juga seperti ini nanti ilustrasinya. Dia digerakkan berarti maju mundur. Karena di situ keterangannya bidangnya selalu sejajar dengan bidang YOZ. YOZ itu bidang papan tulis ini kan. Ya enggak? Jadi dia digerakkan maju mundur supaya tetap sejajar itu loh, dengan papan tulis ini. Paham? Nah, karena digerakkan maju mundur, pada suatu posisi tertentu, dia nanti akan berada pada yang sana tadi sebuah apa? S kan? Nah, dia akan berada pada X sama dengan alpha. Nah, X sama dengan kan di sini, mepet kapan ini. Ketika maju atau mundur kan tidak di X sama dengan lagi. Kita anggap alpha. Pak, kenapa nggak pakai simbol bilangan tertentu? Ketika kita pakai bilangan, tidak mewakili semua. Dia hanya mewakili dengan bilangan tertentu. Nah, kenapa nggak X sama dengan satu, Pak? X sama dengan satu berarti ya, punya gambar sepotong berguna ketika di X1 gini aja. Tapi ketika X alpha itu berarti pada barang X yang dilalui. Karena alpha masih variabel bebas. Paham semoga Anda ya? Itu namanya aljabar, namanya variabel bebas. Jadi satu notasi mewakili semuanya. Paham? Seperti saya bilang, oh mahasiswa geometri itu pinter-pinter. Jadi mahasiswa itu kan mewakili semuanya. Kalau saya cuma bilang, oh si Raffi pinter, kan nggak mewakili semuanya gitu maksudnya. Mahasiswa yang bernama Raffi pinter kan berarti mewakili dirinya sendiri. Paham ya? Jadi kalau mahasiswa geometri itu berarti kan semuanya. Lah itu. Jadi kalau kita pakai bilangan hanya mewakili dirinya sendiri. Tapi kalau kita pakai alfa
mewakili semuanya. Ketika para hiperbola itu dimanapun terwakili ke sini. Semoga Anda paham. Paham ya? Nah, ketika X sama dengan alfa nanti, kalau Anda baca di landas apa di konsep teorinya di buku itu, kita asumsikan seolah-olah sumbu panjang dan sumbu pendeknya itu setengahnya. Jadi ketika X0 dan Y0 itu ya setengah sumbu-sumbunya gitu berada pada apa namanya X0 yang sejajar dengan sumbu X dan Y0 kalau ini berarti Y0 yang sejajar dengan sumbu Y dan Z0 yang sejajar dengan sumbu Z. Nah, gini Cak. Kita ambil X-nya sama dengan dan X-nya tetap. Sorry ya. Nek menjauh sedikit langsung ada notifikasi. Betul ya, tadi perintahnya gitu ya. Terus titik pusatnya tetap pada sumbu X kan ya, ini tadi. Sumbu X kan yang ke depan sini. Ya enggak? Jadi ini geser maju mundur, pusatnya ini, pusat dari hiperbola tetap di sumbu ini, X. Paham ya? Perintahnya adalah dua puncaknya selalu terletak pada elips. Oke. Nah, titik ini, peroleh titik ini yang terletak pada elips ini. Yang satunya tadi, yang elipsnya adalah ada elips XY gitu. Diperoleh X-nya itu alfa, betul ya? X-nya itu alfa, Y-nya adalah Y. 0. X-nya alfa. Berarti diperoleh alfa kuadrat per 25 tambah Y0 kuadrat per 16 sama dengan 1. Sehingga kita nanti akan punya apa saja. Dia pindah ke sini dulu, Y0 kuadrat per 16 sama dengan 1 min alfa kuadrat per 25. Gini ya. Ini dalam alfa apa dalam Y0? Dalam alfa betul ya? Y0 dalam alfa apa alfa dalam Y0 tuh? Benar tuh, Y0 dalam alfa gini tuh? Nanti karena nanti setelah kita cari Y0 kan kita cari X0 juga. Z0 karena yang di sana ya. Ini berarti itu biasa. Y0 kuadrat sama dengan 16 pindah sana jadi pengali ya. Benar tuh? 16 kali 1 min alfa kuadrat per 25.
Ini. Oke. Kalau sudah diperoleh Y0 kuadrat, keterangan selanjutnya adalah karena hiperbolanya tetap sebangun dengan hiperbola yang digerakkan. Bangun itu berarti kongruen. Karena dia kongruen, nah ini. Jadi keterangan keempat itu yang kemudian menjadikan kita punya ini x kuadrat per y kuadrat, itu y sama y kuadrat per z kuadrat itu pasti selalu perbandingannya sama dengan y0 kuadrat per z0 kuadrat. Kalau ada yang tanya, Pak, bedanya z dengan y0 z0 apa, Pak? Y0 itu posisi ketika x-nya pada alfa tadi. Paham ya? Jadi setelah digerakkan, kan sudah berubah ini ukuran x sama y-nya gitu ya. Ketika x-nya pada alfa, y-nya pada y0. Maksudnya gitu kira-kira. Paham ya? Nah, ketika y-nya itu adalah y0, dan padahal keterangan yang keempat itu kan hiperbola yang digerakkan selalu sebangun kan dengan hiperbola semula. Kalau sebangun itu berarti perbandingan antara y dengan z selalu sama. Berarti y kuadrat per z kuadrat harus sama dengan y0 kuadrat per z0 kuadrat. Itu harus selalu sama dengan y-nya 16, ini 9 ya. Berarti ini 16 per 9. Nah, berarti z0-nya dari sini, z0 kuadratnya itu sama dengan kali silang z ke sini, ini kalau biar ke sana 9 per 16 ya. 9 per 16 kali y0 kuadrat, ya enggak? Tinggal ini dimasukkan ke sini. Sehingga ini 9 per 16 kali 16. 16 surat tinggal 9 kan? 9 kali 1 min alfa kuadrat per 25. Itu Z. Jadi kita sudah punya Y0 kuadrat, kita sudah punya Z0 kuadrat. Persamaan ini nanti harusnya memenuhi persamaan yang hiperbola ya berarti ya. Hiperbola dengan x gerakan hiperbola. Tapi kalau saya mau ganti papan nanti nggak kelihatan di layar. Di hiperbolanya memenuhi persamaan ini ya harusnya Cah ya. Ini harusnya ya. Ini sama dengan 1. Terus Z0 dan Z0-nya disubstitusi dengan itu kan. Dimasukkan itu menjadi Y kuadrat per 16 kali 1 min alfa kuadrat per 25 dikurangi Z kuadrat per 9 kali 1 min alfa kuadrat per 25 sama dengan 1. Nah ini supaya ininya hilang, pecahannya ini, maka semua suku dikalikan dengan bentuk ini kan gitu ya, boleh ya? Berarti ini nanti hilang, ini hilang, yang kanan ini jadi ke kanan gitu aja, beratnya gitu. Sehingga kita peroleh nanti Y kuadrat per 16 dikurangi Z kuadrat per 9 sama dengan 1 min alfa kuadrat per 25. Nah ini pindah ke kiri kan, sehingga kita punya Y0 kuadrat per 16 min Z kuadrat per 9 plus alfa kuadrat per 25 sama dengan 1. Nah, padahal tadi alfa itu ini kan awalnya alfanya sama dengan X, berarti dia menjadi ben penak
bolak-balik nggak masalah ya. Biar X-nya di depan berarti S kuadrat per 25 plus Y kuadrat per 16 min Z kuadrat per 9. Nah, ini persamaan dari hiperboloidanya. Nah, ini, Cah. Mungkin pertanyaan kalian, Pak, kalau soalnya kan banyak variasinya itu macam-macam tuh. Kadang hiperbola dengan hiperbola, kadang elips dengan elips, kadang hiperbola dengan elips, kadang bahkan parabola gitu kan. Gini, kuncinya gini mengerjakannya. Jadi perhatikan ini, perhatikan mana yang digerakkan. Maka tadi di sini saya kasih tanda ini. Mana yang digerakkan, mana yang menjadi lintasan. Itu dulu prinsipnya. Nah, fokus pada yang digerakkan pasti nanti salah satu variabel ada yang sama dengan nol kan? Ya enggak? Yang sama dengan nol biasanya menjadi pusatnya, pusat dari bangun itu. Betul enggak? Ini bangunnya hiperbola, pusatnya di X sama dengan nol tadi, ya enggak? Di sumbu X maksudnya. Yang arah depan tadi loh, Cah. Nah, pasti nanti di keterangannya pusatnya harus selalu terletak pada sumbu X pasti. Mau dibolak-balik, mau diubah-ubah variasinya, pusat bangun yang digerakkan itu pasti selalu berada pada sumbu yang sama dengan nol ini pasti. Silakan dicek nanti. Paham ya? Nah, karena pusatnya pada sumbu yang ini, nah ini yang keywordnya. Ini yang nanti menjadi alfa, yang Anda ambil jadi sama dengan alfa. Mau yang 0x-nya, mau y-nya, mau z-nya, itu yang kalian ambil sama dengan alfa. Itu maknanya apa tadi? Benda itu sudah digeser. Paham? Yang awalnya di X sama dengan 0, kita geser menjadi X sama dengan alfa. Paham, Burung? Paham ya? Nah, kalau kita ambil titiknya itu, titik di salah satu titik di dalam bangunnya tadi itu, maka kita akan menemukan titik ini. Kok bisa, Pak? Karena X-nya sudah digeser ke alfa, berarti posisi titik di ini gampangannya ini. Mau kan hiperbolanya ini toh. Awalnya gini toh. Ini di X sama dengan 0 kan? Nah, kita geser ke depan gitu misalkan. Ke X sama dengan alfa. Terus kita ambil sebuah titik di situ yang sudah digeser tadi. Titik ini akan memenuhi persamaan ini. X-nya sama dengan alfa. Pak, kalau Y-nya sudah berubah jadi alfa, kira-kira Y-nya apa, Pak? Kan kita juga nggak tahu loh, karena namanya masih variabel bebas kan. Kasih aja Y0. Pak, apakah harus Y0? Nggak harus sih. Kalau Anda mau kasih Y1 atau Y aksen atau Y A atau Y alfa juga boleh sebenarnya. Ini maksudnya membedakan dengan Y biasa gitu loh, Cak. Paham ya? Paham ya? Jadi itu maksudnya ini nanti maksudnya. Sudah tidak 16 lagi gitu maksudnya. Paham ya? Kalau 16 kan berarti Y-nya katakanlah mungkin 4 gitu kan ya. Katakanlah kalau di puncaknya kan di 4 kan. Puncaknya kan tadi di 4 sama min 4 kan. Nah, ketika sudah digeser ke sini kan otomatis dia kalau nggak mengecil kan membesar nanti. Kan sudah tidak lagi posisinya di 4 kan. Tapi kan kita nggak tahu alfa itu seberapa gitu loh. Karena kita nggak tahu alfa seberapa, ya berarti Y-nya kita anggap ya di sesuatu Y0 gitu aja. Mudah nggak maksudnya kira-kira yang tak sampaikan? Yang di rumah paham nggak? Jadi Y0 itu mewakili posisi titik tertentu gitu. Semoga paham ya. Nah, terus Z-nya ini kenapa 0? Karena tadi dia digerakkan pada lintasan yang ini gitu loh. Paham ya? Pada lintasan yang ini. Nah, diambil ketika Z-nya sama dengan 0. Jadi nanti pasti ini hati-hati di sini. Yang satu pasti nanti alfa, yang satu nanti ada 0 kecilnya, yang satu adalah 0. Nah, kuncinya ingat-ingatnya gimana? 0 ini adalah posisinya sesuai dengan yang lintasan ini. Lintasannya kan ini yang Z-nya sama dengan 0 kan? Berarti nanti di sini harusnya Z-nya 0. Paham? Nah, alfa itu sesuai dengan 0 yang digerakkan. Pusat yang digerakkan.
nol yang digerakkan kan pada sumbu X. Ya enggak? Berarti X-nya di sini yang alfa, yang ganti alfa. Selain nol dan alfa, ya sudah kasih mau ini Y, mau ini X, mau ini Z, kasih ada Y kecil gitu aja. Kalau X berarti X nol kecil. Udah nggak kira-kira aja? Gue tak kasih variasinya lagi. Nah, kalau sudah, tinggal ini dicocokkan ke persamaan yang ini. Titik ini masukkan ke persamaan lintasannya. Paham ya? Paham? Berarti X-nya berubah menjadi alfa ini, Y-nya berubah menjadi Y0. 0 sudah sama dengan 0 kan? Nggak masalah. Nah, kalau sudah seperti ini, ubahlah ke bentuk tadi. Variabel apa yang masih tersisa, jadikan ke dalam sama dengan alfa gitu. Nggak harus Y0 kan ini? Mau Y0, mau X0, mau Z0, jadikanlah sama dengan sekian alfa. Paham? Kebetulan di sini yang Y0 ya. Kalau sudah sekian alfa tadi, dengan keterangan bahwa benda yang digerakkan harus selalu sebidang, sebangun dengan benda semula, maka persamaan ini, perbandingan dari variabel ini dan ini harus selalu sama. Kebetulan di sini Y dan Z. Nah, di sini Y sama Z. Paham ya? Oke. Terus sudah ini menjadi dasar dari Y0 per Z0 harus sama dengan pembaginya ini. A dan B-nya. Sesuaikan. Itu 16 di Y, 9 di Z-nya. Nah, kalau sudah ini digunakan untuk apa, Pak? Digunakan untuk mencari pasangannya ini tadi. Ini kan yang sudah ketemu, ini ya. Ini kan yang sudah ketemu Y0-nya kan? Z0-nya yang belum ketemu kan? Berarti perbandingan ini digunakan untuk mencari Z0 dengan cara nanti Y0-nya disubstitusi ke sini gitu loh. Langkah berikutnya, paham ya? Nah, kalau sudah ketemu Y0 sama Z0, sudah langkah terakhir tinggal masukkan ke persamaan awal. Paham? Persamaan awal yang ini dan ininya sudah diganti nih. 16 sama 9-nya sudah berubah jadi Y0 sama Z0, tinggal Anda masukkan ini, sudah ketemu ini nanti. Paham ya? Alfa kembalikan lagi variabel awal tadi. Alfa kan sama dengan variabel tertentu kan? Ya enggak? Ya, alfanya kita kembalikan ke variabel itu lagi. Sudah ketemu. Udah enggak urut-urutannya kira-kira? Jadi kalau dengan prinsip itu Anda paham, nanti di bolak-balik ininya, apa namanya, keterangannya, di variasi soalnya Anda tetap paham. Oke, gini ya. Contoh lain lagi ya, enggak apa ya. Saya kasih ilustrasi lain lagi. Seandainya gini nanti. X, bentuk beda ini. Y sama dengan 0, terus ini misalkan kita punya persamaan begini. 9 plus Y kuadrat plus 4 sama dengan 1. Digerakkan pada sesama elit misalkan. Ini X, Y, ini Z. Sesama elit misalkan ininya X-nya 0, Y kuadrat per 25 plus Z kuadrat plus 4 sama dengan 1. Nah ini misalkan ini elip sama elip tuh. Elip ini digerakkan pada yang di rumah masih kelihatan ya. Oke, jadi ini pada bidang X, O, Z kan ya, ya enggak? Ini yang digerakkan. Katakanlah ini yang digerakkan, ini yang menjadi lintasannya Y, O, Z ini menjadi lintasan. Oke, dengan mengikuti alur tadi, berarti kita mengambil pada bidang alfa itu apanya? Yang pada alfa. Y-nya, ini kuncinya. Ini hanya digerakkan. Yang sama dengan kan? Jadi diambil ketika elip ini digerakkan pada Y sama dengan alfa. Sehingga akan diperoleh titik. Nah ini. Titiknya yang alfa itu Y-nya. Berarti yang genah alfa kan Y ini, tengah-tengah sini tuh. Yang nol apanya? X-nya ini kan? Nol. Nah, sisanya apa yang belum ada di sini? Z. Berarti ini dikasih Z 0 gitu aja. Paham belum? Coba Anda nggak usah lihat itu dulu ya. Anda fokus ini, ben eling caranya. Kalau sudah ini,
ini nanti harus memenuhi persamaan yang mana, Cah? Yang ini kan? Berarti ini akan menjadi alfa kuadrat per 25, ya enggak? Ditambah Z0 kuadrat per 4 sama dengan 1. Nah, yang muncul di sini kan Z0. Ya Z0 yang kita jadikan ke dalam bentuk alfa itu tuh. Berarti kita punya Z0 kuadrat sama dengan 4 kali 1 min ini tuh. Ya enggak? Nah, ini Z0 kuadrat. Terus dengan keterangan bahwa benda yang digerakkan sebidang dengan bangun semula, berarti perbandingan ini X dan Z selalu sama tuh. Berarti X kuadrat per Z kuadrat harus sama dengan X0 kuadrat per Z0 kuadrat harus selalu sama dengan 9 per 4. Sesuai A dan B-nya ini. Paham? Nah, ini digunakan untuk apa, Pak? Ini sudah punya Z0, X0-nya berapa kan gitu. Nah, ini berarti X0 kuadrat kan sama dengan 9 per 4 kali Z0 kuadrat kan? Nah, sudah, ini dimasukkan ke sini, 4 kali 4 coret kan, 9 kali 1 min alfa kuadrat per 25. Nah, Z0 kuadrat sudah punya, ini sudah punya, masukkan ke sini saja. Ini gak ketok. Ini aja. X kuadrat per X0 kuadrat plus Z kuadrat per Z0 kuadrat sama dengan 1. Ya udah. Ini masuk sini, ini masuk sini gitu ya. Nanti kita peroleh X kuadrat per 9 tambah Z0 kuadrat, Z0-nya 4. 1 kali ini kan nanti. 1 min alfa kuadrat per 25. Ya, ini pindah ke sana aja. Jadi kita punya X kuadrat per 9. Ini min pindah ke sana jadi plus langsung Y. Kenapa? Karena yang Y awal tadi adalah alfanya yang Y gitu kan ya. Berarti alfanya berubah jadi Y lagi per 25. Z kuadrat per 4 sama dengan 1. Gitu kan, gampang. Oh ya, mulai mudeng ya urut-urutannya ya. Sudah lancar ya. Sudah mulai mudeng jawaban Anda sendiri. Main belum paham ya, jawabanku kok iso gini ya, magic ya. Gak mudeng aja bisa terjawab, luar biasa keren Anda ya. Enggak, belum mudeng aja bisa mengerjakan. Apalagi sudah mudeng, malah gak bisa. Jadi itu. Yang di rumah ada pertanyaan? Nah di sini, Mbak mau tanya Mbak. Kode, Mbak. Pak, mau bertanya. Oh ya. Tapi bukan tanya soal sih. Mbak siapa ini ya? Hamda, Pak. Siapa? Hamda. Iya. Oh Yumna, Hamda Yumna. Yang tadi belum Yauma, Pak. Oh ya, ya. Gimana Mbak? Itu tadi katanya kan belum submit toh, Pak. Yang tuh. Terus kamu tanya apa? Tapi di GCR enggak, tapi kok di GCR saya udah ke submit semua ya, Pak? Iya toh. Oke. Iya. Apa nganu mungkin Mbak? Loading mungkin ya? Rumahmu mana Mbak? Rumahmu Mbak? Rumahku Purworejo, Pak. Oh, jauh mungkin ya. Sinyalnya belum nyampe ke tempat saya mungkin Mbak. Jawabannya masih di jalan mungkin. Kurirnya tersesat ya nyari. Udah submit lama. Ya, lah ya. Oh ya tuh kelihatan kalau sinyalnya jelek ini. Oke, nanti coba tak tunggu dulu ya, Mbak Hamda. Kelas apa tadi? Kelas apa? A ya. Kelas A. Kelas A. Oke. Oh, oke. Sebentar. Karena kamu punya 2 akun ya, kamu. Oh, salahmu sendiri. Iya, Pak. Nah, Join 2 belum, yang satu belum tak keluarin. 1 dikeluarin aja. Saya cuma lihat yang belum diserahkan. Ternyata yang ada Hamda yang sudah menyerahkan juga.
Oh, ternyata dia joinnya pakai 2 akun. Ya nggak apa. Itu maksudnya buat jaga-jaga gitu toh. Kalau satunya lemot atau error biar nyambung ke satunya gitu atau gimana? Atau biar nilainya double? Enggak, waktu join salah akun terus Salah akun. Satunya tim Gmail biasa, SSO. satunya SSO. Oke. Oh ya, Ya, sudah Mbak. Yang Hamda Yauma sudah. Yang belum yang akun matematika Hamda Yauma. ya itu. Nanti saya lekot. Ini yang mau saya akui yang mana? Yang Yang Hamda lah, Pak. oh Yang ya. SSO. Oh ya ada. Ya sudah Mbak, sudah. Yang belum Saka. Jujur Saka yang ngono. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Kamu masih di Purworejo toh, Mbak? Udah Hamda. Oh, udah boten, Pak. Udah di Solo. Lah kok running kampus kampus ngapa? Telat Ini lagi buat persiapan lomba, Pak. lomba. Lomba apa, Be? Iya. Makan kerupuk. Riset kapal, Pak. Riset kapal. Iya. Wih, kamu ambil kuliah double toh, Mbak? Enggak. Anu UKM, Pak. UKM apa? Pengawan UV. Bengawan? UV. IV. Punyanya teknik. Iya. UV. Apa UV Iya. singkatnya apa? Kayak Bentar, aku kapal. lupa. Oh ya ya ya. Oke oke. Keren ya. Ya ya. Tapi modern Sinta Azhari ki mau nggak, Mbak? Ya, dikit-dikit lah, Pak. Ya. Ya wis ya wis. Terus nol kayak kapal. Oke. Ya bikin apa tahu nggak? Bikin kapal selam. Maksudnya kuwi lho, pempek lho. Kapal selam. Baik di maem. Oke, ada lagi? Ada lagi yang mau beralasan dan beralasan klarifikasi. Syah Aisyah Rahma, ki gak aku nyelui nganu. Iya, Pak. Kamu nggak ngampus kenapa? Kesiangan, Pak. Sirgi yang ada cedak dewe. Oke, ya 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 ya. Mama cedak dewe ra ning kampus. Serena, Zarena, saya random aja nih. Dia kira-kira di depan laptop atau enggak? AFK itu kan jawabannya. AFK Pak, AFK tahu ya. Tinggal bikin kapal selam. Sing cowok sapa guys? Sing cowok. Taufik, Taufik. Bagaimana Pak? Oh, ada ya. Taufik itu yang Madiun ya, Fik ya? Enggak Pak, Matiun. Kamu di mana Mas? Mau Pak bagaimana? Posisimu di mana posisimu? Posisi masih di Madiun Pak. Oh. Taufik besok Sabtu yang operator acara ya? Enggak Pak. Oh ya. Sekaligus ingatkan semuanya ya, kelas A, kelas B semua. Udah tahu tuh besok Sabtu ada acara? Nah, itu cocok buat kalian, apalagi kalian masih awal-awal di kampus. Kesempatan kalian masih panjang. Untuk ikut PKM, ikut Pilmapres itu masih panjang. Jadi silahkan nanti gabung ya. Besok hari Sabtu. Kalau Pak, saya ada acara ya Pak, ya sebenarnya join lah, ben kita rame. Wong Yungkur online ya, ben rame. Itu pembicaranya satu dari UGM yang Pak Suherman. Beliau kebetulan juga juri nasional, juri PKM. Jadi biar sedikit nanti dikasih bocoran-bocoran kira-kira indikator-indikator supaya menang PKM itu dilihat dari apa itu yang kita pengen kita tahu. Terutama kalau dari kemipaan ya. Karena kan selama ini anak MIPA itu sulit menang, apalagi matematika di PKM. Kenapa? Karena kita seolah-olah nggak siap pakai itu loh. Apa namanya? Ide kita. Idenya itu ide-ide yang abstrak biasanya, ide-ide yang konsep maksudnya. Beda sama anak teknik, anak pertanian mungkin ya, anak ekonomi atau anak apa itu kan
langsung idenya ide yang siap guna, bikin alat ya, karya cipta dan sebagainya. Lah, kita akan besok diskusi dengan beliau, Pak, kira-kira triknya bagaimana ini anak matematika biar bisa bersaing juga dengan yang lain gitu. Salah satunya yang Bu Endar itu dari IPB beliau. Dari matematika IPB kita akan tanya kira-kira kalau di sana untuk persiapan Pilmapres itu seperti apa. Karena kita matematika FMIPA ini sangat jarang sekali bisa bersaing di Pilmapres juga. Pilihan mahasiswa berprestasi. Kemarin tuh sejarah yang terbaiknya kita baru juara 3 fakultas. Krisna ya. Padahal untuk jadi Pilmapres, apalagi kalau bisa masuk ke nasional itu harus dapat peringkat di universitas. Kita baru peringkat 3 di fakultas. Itu padahal itu sudah bagus. Belum bisa. Nah, itu besok siapa tahu pas generasi kalian ada yang bisa punya prestasi lebih baik lagi ya. Nah, biar kita tahu trik-triknya nanti bagaimana, persiapannya seperti apa gitu ya. Besok Sabtu silahkan gabung. Apalagi training software sudah saya minta diundur. Training desain ya. Biasanya kan Sabtu pagi tuh. Khusus besok saya minta undur Sabtu siang. Karena ada acara itu. Ya, jadi silahkan besok, meskipun kesiangan tetap boleh gabung gitu ya. Meskipun belum mandi karena biasanya kan Anda ya off cam kan ya. Sekaligus kalau perlu sekalian siapkan pertanyaan dari sekarang. Biar besok kita rodok komunikatif gitu loh, Cah. Takon opo lah gitu ya. Bu, punya anak seusia saya enggak? Misalkan gitu. Ya, kalau Pak Herman tuh anaknya masih kecil-kecil. Karena Pak Herman tuh usianya masih sekitar 40-an. Tapi kalau Bu Endar itu usianya sudah 50 ke atas. Jadi mungkin beliau punya anak seusia kalian yang cocok. Atau karena beliau dosen IPB kan sama-sama matematika, mungkin kalian mau tanya apa tentang pengelolaan kemahasiswaan di IPB, boleh aja. Gitu ya. Besok pagi jam 8 sampai siang maksimal jam setengah 12 paling sudah selesai. Ada lagi yang lain? Silahkan. Yang di kelas ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Yang di rumah online nggak ada pertanyaan? Cukup ya? Oke, baik. Kalau cukup, ya sudah. Ini pertemuan terakhir. Halo biasa wae loh kayak orang ngoko wae. Biasa wae maksudnya guru ujian, jangan dianggap ujian semester itu sesuatu yang menakutkan atau ancaman atau apa, enggak usah, santai wae. Ya lulus alhamdulillah, ora ya remedi ngono wae, ngono reme. Biasa wae ya biasanya ngono toh. Jadi digawe santai wae. Gitu ya. Terus nanti apa namanya? Karena sebagian masih di rumah juga ya. Padahal saya pengen offline tapi ya terpaksa online, nggak apa-apa. Biar Anda bisa kesempatan terakhir untuk bermuhasabah maksudnya. Yo nek siap pengen menggunakan kesempatan terakhir ya silahkan gitu ya. Nah, nek malah pengen membiasakan diri ya kerja mandiri, silahkan gitu ya. Lebih bagus gitu. Oke. Itu dan saya selaku pengajar mohon maaf ya karena selama ini barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan, baik lisan, sikap, perkataan, tulisan, dan sebagainya, sering menyinggung kalian gitu kan. Ya memang saya gayanya gini, saya gayanya nggak formal, mungkin beda dengan dosen lain ya. Saya seneng guyon, meskipun guyonnya kadang rada bully. Ya kadang-kadang mungkin tidak semua orang siap dibully. Jadi mohon maaf mungkin sampai masuk ke hati kalian, mohon diikhlaskan gitu ya. Ketemu lagi insya Allah di mata kuliah mungkin semester 4. Semester 3 kayaknya enggak. Ya, kalau kita masih hidup. Ya kan, dia kan nggak tahu gitu loh. Jangankan semester 4 cah. Minggu depan iso kuliah, iso ujian orang ngerti kok. Kan misteri kan ya. Pak, saya kan masih muda, mungkin kalian mikirnya gitu ya. Lu belum tentu juga.
belum tentu saya duluan. Belum tentu Anda. Boleh jadi saya belakangan, kalian duluan juga bisa. Apa sih? Enggak mungkin. Enggak nyambung dia bisa ngomong. Jadi apa namanya? Ya hubungannya apa ya tadi? Hubungannya biar kalian sadar. Enggak usah terlalu mengejar nilai dengan menghalalkan segala cara. Kalau mati ya enggak kita bawa nilainya. Enggak kita bawa. Jujurnya itu justru yang kita bawa. Gitu ya. Itu terima kasih. Mohon maaf kalau selama kuliah agak cerewet dan banyak menyinggung. Kita cukupkan untuk perkuliahan hari ini. Pekan depan hari Jumat ya. Ingat-ingat jangan kesiangan ya. Syah Aisyah. Kesiangan ya rezekimu. Ujian soalnya. Apa namanya modelnya masih sama karena online ya. Harus saya buat satu persatu soal. Saya akhiri, semoga ini nanti rekamannya